Selamat siang. Siang. Apa kabar hari ini? Baik. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai bahasa Inggris bisnis korespondensi. Dalam korespondensi yang biasa kita bahas itu ada dua kan jenis. Pertama yang disebut dengan personal letter dan kedua dengan business letter. Personal letter itu lebih pada surat antar pribadi, antar teman, keluarga dan lain. Tanpa berarti juga itu ya berbeda dengan surat bisnis. Dalam surat bisnis, pertama ada yang disebut dengan venue atau surat jadi kawangan yang sudah dikatakan sebetulnya kan. Kemudian ada referensi, kemudian date, tanggal, kemudian inside address, alamat dalam surat penerimaan atau referensi itu, kemudian salutation, salam pembuka, subjek lain, subjek perihal, kemudian opini para rakyat. Sebagai contoh, karena dalam surat bisnis masih ingat ada beberapa contoh seperti inquiry ya, fokus pada inquiry letter itu. Masih ingat apa yang dimaksud dengan inquiry? Jadi permintaan mengenai sesuatu. Jadi don't understand. For example, for the business letter, you don't ask something about product from one corporation or company. Jadi Anda harus menulis yang disebut dengan wajib letter atau surat apa? Jadi pola surat untuk bisnis karena dalam korespondensi yang formal harus memenuhi tadi reference date, salutation, subject line, paragraph, mengurangi closing paragraph from closer, dan seperti inisial. Jadi khusus untuk platform itu maksudnya untuk pemutusan mengurat kepada satu instansi atau perusahaan kemudian kita lanjut. Ada contoh, mungkin Anda bisa buka kembali bukunya Pak Ait, ada ya? Oke, jadi kita langsung saja. Satu contoh untuk subjek ya. Request for information of institutional product. Jadi subjeknya, kemudian apa yang ingin Anda dapatkan dari suatu perusahaan atau korporasi apa yang mungkin seperti harga, price of produk, kemudian how many should be sell,
Kemudian untuk salutation itu dia antara British dan Amerika. Agak berbeda kalau kita punya relasi yang kuat dan familiar, kita pakai year dalam bahasa Indonesia narkotika pada kadang dalam bahasa Indonesia bapak ibu ya itu pada siapa pada bukan. Kemudian untuk paragraf pembukaan ada opening paragraf. Jadi seperti ini contoh saja ya. Jadi you have received your part of office program and are very interested in items offer this program. You can you provide us with following information. Mudah-mudahan dalam opening paragraf, karena dalam penulisan surat menyurat itu harus memiliki kaidah yang sesuai dengan sifat. Jadi sintaksis itu merupakan standar sentence dari bagaimana kita menyusun kalimat dalam bahasa Inggris supaya informasi yang kita perlukan itu dipahami dengan baik. Tidak asal kita menuliskan. Kemudian contoh satu, the price list of your office station product. Jadi maksudnya dia menginginkan daftar harga terakhir, bisa Anda lihat. Kemudian payment, payment itu mengacu pada syarat-syarat pembayarannya, misalnya cash, kemudian cara pengirimannya. Satu minggu, satu bulan, jadi tergantung dari permintaan. Kalau sudah possible ya, sampai nanti the price of the delivery high cost ya. Kemudian ketiga, is available for the purposes. Maksudnya ini kalau Anda membeli jumlah barang yang banyak, itu Anda bisa mendapatkan diskon dari pengurangan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya ingin bertanya. Silakan. Perkenalkan, saya Resti Pratiri ingin bertanya apa fungsi dan manfaat dari surat bisnis? Ya, ini pertanyaan yang bagus dalam good question. Jadi apa fungsi dan manfaat? Fungsi dan salah satu surat itu how to communicate, itu sebagai satu alat media, karena media sekarang ada media online dan offline. Jadi kalau manfaatnya berbasis online itu lebih cepat. Jadi Anda bisa mendapatkan jawaban kalau Anda bertanya
real time bahkan pada saat Anda langsung dapat jawaban. Sebaliknya yang berbasis offline, Anda harus mengirim by pos misalnya, kirim buah yang lebih panjang dan lebih lama. Kemudian dalam surat bisnis yang perlu dipahami itu bagaimana Anda menulis sesuai standar bahasa Inggris yang baku. Karena surat itu menggunakan bahasa Inggris yang baku. Jadi istilahnya standardized English. Anda bisa menggunakan model British English atau American style. Mungkin ada tanggapan dari adik-adik ini, apa manfaat dan fungsi dari surat ya. Jadi semua tahu ini dari perspektif Anda, dan ada jawaban lain. Karena pernah mengirim surat, pernah Pak? Silakan. Menurut saya Pak, kalau surat itu seperti kita memberikan seperti di rumah sakit kita Pak. Ya. Kalau misalnya kita sakit toh pasti dikasih resep obat. Ya. Kalau misalnya ya seperti jatuh cinta lah. Misalnya kita kirim surat itu melewati teman kita. Jadinya kalau basis surat itu memberikan informasi yang jelas dan perasaan. Itu sih Pak. Jadi ingat ini dalam konteks bisnis, jadi segala yang berkaitan dengan kebutuhan, misalnya produk ya, spesial produk, hal itu bisa dikategorikan dengan bisnis ya. Mungkin Anda mau membeli perangkat misalnya komputer kan di salah satu perusahaan ternama di luar negeri, Anda bisa mengirimkan melalui surat ini dari Oke, mungkin yang lain berikan tanggapan dulu. Apa fungsi dan manfaat dari surat? Sebagai alat komunikasi. Ya, sebagai alat komunikasi. Menyampaikan informasi, permintaan, Ya. penawaran, atau memberitahu antara perusahaan dan yang lain. Ya. Jadi ini dimensi untuk inquiry letter itu luas. Dan jelas, if you need something from the other corporation or company or enterprise, you can write this inquiry letter. Jadi meminta informasi apa saja. Nanti kalau perusahaan tersebut yang sudah diterima surat Anda, itu akan direspon. Ya. Jadi ingat saja, itu inquiry berarti to ask information about something from one corporation or company or enterprise. Jadi meminta, ingat saja itu. Jadi tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan pandangan dari your classmate about the letter. Sekarang untuk menutup suatu surat itu disebut dengan closing. Karena tadi ada konteks, kemudian closing. Jadi closing setelah Anda menulis informasi apa yang Anda butuhkan,
ada contoh di sini seperti we would appreciate if you could send us the information at your earlier convenience. You understand about this? Jadi kami berterima kasih dan mengapresiasi kata-kata kalau pengusaha surat itu. Berterima kasih dan mengapresiasi jika permintaan informasi kita kan dijawab ya. Karena kalau kita menulis surat panjang Anda menulis dengan baik dengan gaya bahasa yang lugas, formal, juga respect, itu akan dibalas karena perusahaan misalnya yang nasional apalagi yang global itu dengan budaya penulisan kita agak berbeda, makanya biasa juga dimasukkan itu seperti cross culture lintas budaya. Ya, apa yang kita tulis di sini kalau bahasa Indonesia mungkin sama misalnya, tapi cara membahasakannya itu yang berbeda. Nah, itulah pentingnya juga Anda mempelajari yang disebut dengan cross culture budaya. Bagaimana budaya misalnya untuk menyapa, memberikan salam kepada seorang dear bla bla bla, misalnya kalau Anda tahu betul namanya silakan langsung semacam, kalau tidak ya cukup misalnya seorang misalnya ya. Jadi view get information about them, or her or him, please write down his or her name. Karena biasa kalau short permadan itu kan umum saja, kalau langsung Anda tujukan misalnya di general managernya, CEO-nya itu, eksekutif officer-nya dengan nama, dan ingat juga dalam penulisan nama itu agak berbeda ya dengan cara penulisan nama kita. Kalau penulisan orang barat misalnya, Western people itu, such as American people or European people itu nama family biasanya pertama nama ya. Jadi Anda harus perhatikan itu. Misalnya kalau ada dua namanya berarti yang belakangnya ditulis dulu, kemudian yang namanya ini. Begitu juga yang penulisan tanggal itu. Jadi ada tulisan tanggal yang pada yang perlu Anda pahami, juga pahami. Kita harus tahu betul, misalnya Anda mau mengirim surat ke negara-negara Eropa misalnya, khususnya
England atau Anda harus menggunakan British English, ya. Nah, kalau American English misalnya, kita menggunakan cara American English, ya. Itu juga dalam penulisan ada perbedaan beberapa itu, seperti kata color itu C-O-L-O-R itu refers to British English. Misalnya O ada begitu, itu yang membedakan kan dari C-O-L-O-R itu refers to American English or American style. Jadi silakan tambah terus perbendaharaan bahasa Anda, terutama yang berbeda, ya, yang berbeda. Jadi ada beberapa perpisahan juga. Jadi terus Anda tambah pemahaman dengan cara menulis, karena tidak ada cara lain, no way, harus Anda begitu. Dan kalau butuh kamus, pakailah kamus yang standaris. Ada seperti yang ditulis oleh John M. Amos itu ada 2 versi, ada English Indonesian Dictionary, ada juga yang Indonesian English Dictionary. Jadi pada saat Anda menulis dalam teks bahasa Inggris, lihatlah ya, kalau sosial Inggrisnya bahasa Indonesia, bukan kamus ya Indonesia Inggris, jadi cari. Cuma yang jadi kendala dalam menulis itu karena banyak kata dalam bahasa Inggris itu multiple meaning. Tapi teruslah berlatih, ya. Dan saya ingatkan kembali, don't be afraid or worry about that mistakes, ya. Terus karena practice makes perfect. Tanpa practice, I think it's very difficult how to practice, ya. Even orang spoken language. Jadi terus berlatih, karena tanpa berlatih Anda akan kesulitan. Jadi tiap waktu, day by day, from time to time, silakan latihan. Baik untuk spoken, ya, spoken dari spoken itu kan language. About how to write encourage letter. Pertama, dalam letter harus jelas. Anda meminta information about something, maybe program or article. Kemudian, kalau ada sesuatu yang Anda komplain, misalnya itu ditulis dalam surat letter, ya. Anda mau memesan suatu produk, misalnya antar satu perusahaan dengan perusahaan lain, berarti Anda menulis surat, ya. Jadi ada banyak surat bisnis, dan yang perlu Anda tahu jenis informasi apa yang Anda perlukan, Anda inginkan, atau yang Anda mau tanyakan. Itu sebagai keyword saja. Keyword letter berarti ada sesuatu yang Anda tanyakan mengenai
the price of the product, dan juga harganya, communication, etc. Jadi harus jelas. Dan sehingga dalam suatu surat itu di backup dengan heading lain, ada alamiran misalnya. Kalau dengan banyak tadi biasanya poin jadi ada sekalian, terima kasih atas kesempatan hari ini pertemuan dan saudara mengenai jawab bersama mahasiswa. I think that's all.